Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda terbatas sore hari ini akan dibahas mengenai evaluasi keanggotaan Indonesia di organisasi internasional. Sesuai dengan amanah dalam pembukaan konstitusi bahwa Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka sekarang Indonesia telah bergabung menjadi anggota 233 organisasi internasional. Lihat jumlah uang negara yang kita pakai untuk organisasi itu. Jangan sampai apa yang sudah kita berikan ke sana menjadi sia-sia karena tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi bangsa, bagi negara, dan bagi rakyat. Presiden Joko Widodo memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Istana Kepresidenan Jakarta terkait surat edaran yang merujuk dari Fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 tentang penggunaan atribut keagamaan non-Muslim. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ia mengatakan Presiden meminta Kapolri untuk berpegang pada hukum yang berlaku. Ia juga mengatakan Fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim bukanlah hukum positif yang bisa menjadi rujukan penegak hukum seperti Polri. Pada Rabu 14 Desember lalu, MUI mengeluarkan Fatwa nomor 56 tahun 2016 yang berisi hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim serta mengajak atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram. Presiden telah memberikan arahan untuk Polri selalu berprinsip berpegang pada hukum yang berlaku. Karena hukum yang berlaku itulah yang menjadi landasan untuk Polri mengambil sikap. Maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh Kapolres di Bekasi maupun di Kulon Progo kalau nggak salah ya, yang kemudian menyikapi secara berlebihan karena
Jakarta Utara untuk nantinya mengikuti sidang lanjutan kasus hukum Ahok yang rencananya akan dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saat ini kami memantau tepat di depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berada di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Saat ini situasinya sangat ramai. Ada sejumlah elemen masyarakat yang berada di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Ada dua kelompok atau elemen masyarakat yang saat ini berada di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mereka berasal dari dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok yang menuntut proses hukum Basuki Cahayapurnama dan kelompok pendukung Ahok atau relawan Ahok. Saat ini orasi atau penyampaian aspirasi masih terus dilakukan oleh kedua kelompok ini dengan dua pandangan berbeda mengenai kasus hukum Basuki Cahayapurnama. Meskipun situasinya ramai, mereka mengamankan sidang Basuki Cahayapurnama yang hari ini memasuki sidang kedua. Sementara itu untuk pengamanan atau pengaturan arus lalu lintas juga terus dilakukan oleh pihak kepolisian dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang terus mengatur arus lalu lintas. Ada setidaknya 150 personel kepolisian dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang disiapkan untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat ini. Adapun rekayasa lalu lintas juga disiapkan oleh pihak kepolisian, namun rekayasa lalu lintas nanti baru diberlakukan sifatnya situasional melihat bagaimana situasi dan juga kondisi arus lalu lintas di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat ini. Bisa kami gambarkan ada 5 lajur jalan di Jalan Gajah Mada ini dan 3 lajur jalan ini digunakan oleh sejumlah elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Maka hanya ada 2 lajur jalan yang bisa digunakan oleh pengendara. Maka pengendara yang melintas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus cukup tersendat karena hanya 2 lajur yang bisa digunakan oleh pengendara. Rencananya sidang ini akan dimulai sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang yaitu pembacaan jawaban dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi atau nota keberatan yang sebelumnya tidak langsung diadili dalam pengadilan, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS. Dalam pasal tersebut menyatakan barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 1, dalam hal ini penistaan agama, diberi perintah keras untuk menghentikan perbuatannya. Orang yang dituduh dalam kasus pembunuhan dan penistaan itu tanpa ada SKB 3 Menteri, pasal itu impoten, nggak bisa berlaku. Nah faktanya kan kemudian Ahok malah ditetapkan sebagai tersangka, maka perkara disidangkan tanpa ada SKB 3 Menteri, tanpa ada peringatan terlebih dahulu, kan menunjukkan bahwa pengadilan dalam perkara kasus pidana agamanya Ahok ini menunjukkan bahwa tidak pakai aturan memang karena berdasarkan tekanan.